Bayang-bayang menyusul Boy NG kini menghantui penyanyi bersuara emas Reza Artamevia. Ya, setelah akhir pekan lalu tertangkap tangan bersama guru spiritualnya Gatot Brajamusti di tengah pesta narkoba, Reza Artamevia harus menjalani proses pemeriksaan intensif yang cukup melelahkan. Rabu siang kemarin setelah 3 kali 24 jam menjalani pemeriksaan di Mapolda NTB, pelantun tembang pertama itu dikirim ke Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatannya dalam pesta narkoba bersama A. Gatot guru spiritualnya. Udah. Pak Gatot, gimana Pak Gatot? Pak Gatot. Sehat. Mbak Reza. Ya. Sehat Mbak Reza? Alhamdulillah sehat. Sementara keterlibatan Reza Artamevia dengan narkoba masih terus didalami pihak kepolisian, sang guru spiritual Gatot Brajamusti dan istri resmi ditetapkan sebagai tersangka. Guru spiritual para pesohor selebriti bersama istrinya Dewi Aminah secara sah terbukti menggunakan dan memiliki barang haram narkoba yang ditemukan di kantong celana Gatot serta tas istrinya. Atas perbuatannya itu, Ketua Umum Parvi tersebut terancam diganjar 15 tahun kurungan penjara. Sehat Bang? Sehat. Ayo sedikit Bang. Jalan ya. Ayo. Baru ini pertama kali Ketua Umum Parvi ditangkap karena kasus narkoba. Jadi suatu noda hitam yang luar biasa. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tangan mencincang, bahu memikul. Ya. Kalau berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalau berani pakai narkoba, berani masuk penjara. Tak hanya itu, A. Gatot yang selama ini dianggap panutan dan tempat mengadu sejumlah selebriti tampaknya benar-benar berada di titik nadir. Reputasinya sebagai publik figur tercoreng. Apalagi setelah penggeledahan di kediamannya di Bilangan Cipinang, pihak berwajib menemukan senjata api ilegal dan satwa langka yang dilindungi negara. Akibatnya, karir Gatot terancam habis dan tamat. Pasalnya, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati telah menghantui sang guru spiritual sejumlah pesohor selebriti tersebut. Untuk Senpi yang di bawah kekuasaan yang bersangkutan yang berada di kediamannya, di kamarnya, Senpi tersebut tidak terdaftar. Dan pada saat ini pula bisa kami deklar bahwasannya Senpi tersebut ya ilegal ya. Terkait dengan senpi dan amunisi ya, di bawah kekuasaannya tanpa hak ya, tanpa ilegal tentunya ya, itu bisa dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidananya hukuman mati. Kabar tertangkapnya Gatot Brajamusti karena kasus narkoba bisa jadi mengejutkan banyak orang, tetapi ternyata tak membuat keluarga Elma Tiana terkejut. Kakak Elma, Rensi Milano, serta ibunda Elma, Wati Siregar, mengaku sudah mencium keganjilan pada diri A. Gatot sejak bertahun-tahun lalu. Pada suatu ketika, Rensi memang bergabung dengan Padepokan Brajamusti. Pada akhirnya, Rensi lah yang mengenalkan Elma Tiana kepada A. Gatot. Sejak itu, Elma Tiana seperti tersihir dengan karisma A. Gatot dan seolah memberikan waktu dan hidupnya untuk A. Gatot dan Padepokannya. Orang yang membangga-banggakan siapa dia akhirnya ketahuan. Ya itulah yang seperti saya pernah bilang, mama dan yang lainnya, mungkin orang yang tahu siapa dia, yang cuman hanya bisa diam dan berdoa supaya apa yang jelek itu akan cepat diperlihatkan. Ya berarti mungkin Tuhan sayang dengan orang-orang yang selama ini sabar dan sudah terzolimi. Di masa itu, Rensi, Elma dan ibunda mereka Wati Siregar benar-benar terhipnotis oleh pesona A. Gatot. Sampai akhirnya, Rensi menyadari kalau ada yang salah dengan yang dilakukan oleh A. Gatot dan semua pengikutnya. Rensi memutuskan untuk keluar dari lingkaran pergaulan A. Gatot, namun Elma justru terjerat semakin dalam. Akibatnya, Elma sempat berkonflik dengan keluarganya saat keluarganya meminta Elma untuk menjauh dari A. Gatot. Saya pernah bilang masih banyak ulama yang lebih bagus, kenapa harus ke sana? Ya kita jadinya konflik, berantem. Ya susah kan orang kalau udah membela bagaimana, ya kan? Oh ibu sendiri sampai diberantem-berantemin istilahnya.
Dalam catatan Rensi, Elma tak kurang dari 9 tahun menjadi pengikut setia A. Gatot. Sampai akhirnya 4 tahun lalu Elma memutuskan untuk menjauhi A. Gatot dan tak pernah lagi kembali ke padepokan A. Gatot. Rensi menduga Elma mengalami peristiwa yang menyakitkan, namun selama ini Elma merahasiakannya dari keluarga. Kayaknya mendengar nama dia tuh benci banget gitu loh. Sampai sekarang ibaratnya. Ya kita kan nggak tahu apa yang terjadi sampai sebegitu dia menyadari. Ya mungkin kalau Allah masih sayang sama dia kan jalan kan bisa apa aja gitu. Ya saya bersyukur banget dengan adanya dia sudah tidak di padepokan lagi tuh udah bersyukur banget. Gue bilang ini beneran nih apa lu nggak pura-pura? Udah benar istilahnya, dia tuh sampai nangis berhari-hari bahwa menyesali apa yang udah pernah dia 9 tahun lakukan lah istilahnya itu. Ini kan banyak keluar uang juga habis-habisan. Selama berada di lingkungan padepokan Brajamusti, Rensi dan Wati mengaku sudah mencium gelagat kalau A. Gatot akrab dengan narkoba. Rensi dan Wati Siregar banyak melihat hal aneh yang terjadi di padepokan Brajamusti yang mengindikasikan kalau terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut. Yang dia bilang katanya di sana tuh barang terlarang, tapi bagi Elma bukan barang terlarang karena AA mengatakan itu asmat. Asmat tuh nggak tahu leh. Mama itu bukan sabu. Makanan jin katanya gitu. Katanya ada pohonnya di belakang. Jin. Tapi cara pemakaiannya kayak orang pakai sabu. Tapi saya tetap nggak percaya. Tapi ya kita mau membuktikan apa gitu kan? Karena kan kita orangnya kan yang hanya bisa melihat tapi tidak bisa membuktikan. Ya udah cukup hanya kita yang tahu, mama saya yang tahu, teman-teman saya yang udah pernah saya ajak saya yang tahu. Tapi kan segala sesuatu harus ada bukti. Ya ternyata Tuhan memberikan buktinya sekarang. Segala kecurigaan Rensi dan Wati Siregar akhirnya terjawab sekarang. A. Gatot digerebek polisi karena kasus narkoba dan sekarang sudah resmi dijadikan tersangka. Rensi bersyukur karena keluarganya sudah sejak lama keluar dari lingkaran Gatot Brajamusti sehingga tak bernasib sama dengan Reza Artamevia. Apapun yang dia perbuat saya tidak peduli ya, apapun yang dia lakukan dengan orang lain atau siapapun ya sebenarnya saya sangat menyayangkan. Tapi yang penting adik saya alhamdulillah yang udah selamat lah istilahnya dari yang seperti itu. Ya emang kita tiap hari kayak honeymoon aja, emang kayak gini terus. Emang bener-bener kayaknya baper banget. Iya.